kami akan membahas tentang topik penting, yaitu ketimpangan penguasaan tanah dan reforma agraria di Indonesia. Bagian pertama kita akan membahas tentang ketimpangan penguasaan tanah. Yuk kita cari tahu tentang ketimpangan penguasaan tanah. Ketimpangan penguasaan tanah adalah kondisi ketika kepemilikan dan penguasaan tanah terkonsentrasi pada kelompok tertentu, misalnya pada tuan tanah, perusahaan besar, atau korporasi. Sementara sebagian besar masyarakat hanya menguasai tanah dalam jumlah yang sangat kecil atau bahkan tidak sama sekali memiliki tanah. Ketimpangan ini menimbulkan masalah serius dalam distribusi sumber daya, kesejahteraan, petani, dan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, ketimpangan penguasaan tanah bergolong sangat tinggi. Data dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa sekitar 74% tanah dikuasai oleh 1% penduduk melalui izin konsesi perkebunan, tambang, dan kehutanan. Sementara itu, banyak petani gurem hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. Bahkan sebagian tidak memiliki tanah sama sekali. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, warisan kolonial di mana tanah banyak dikuasai oleh perkebunan besar peninggalan Belanda. Yang kedua, kebijakan pembangunan Orde Baru yang lebih memprioritaskan industrialisasi dan pemberian konsesi lahan besar kepada perusahaan. Yang ketiga, lemahnya pelaksanaan reforma agraria, sehingga redistribusi tanah tidak berjalan optimal. Akibatnya, ketimpangan ini memunculkan konflik agraria di berbagai daerah, terutama antara masyarakat lokal dengan perusahaan besar, perkebunan, tambang, maupun properti. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah merancang reforma agraria. Apa sih reforma agraria? Reforma agraria pada dasarnya adalah upaya menata ulang struktur kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar lebih adil dan merata. Artinya, tanah tidak boleh hanya dikuasai oleh segelintir orang atau perusahaan, melainkan harus bisa diakses oleh masyarakat luas, terutama petani kecil. Ada 4 hal pokok dalam reforma agraria. Yang pertama, ada redistribusi tanah, yaitu memberikan tanah kepada petani tak bertanah, buruh tani, atau masyarakat miskin desa agar mereka memiliki lahan garapan. Yang kedua, ada legalitas aset, yaitu memastikan tanah masyarakat memiliki sertifikat resmi sehingga ada kepastian hukum dan mereka terlindungi dari penggusuran atau klaim sepihak. Yang ketiga, ada restrukturisasi penguasaan tanah, yaitu mengubah pola distribusi tanah terkonsentrasi pada elit menjadi lebih merata untuk rakyat. Yang keempat, ada pemberdayaan ekonomi. Reforma agraria tidak hanya soal bagi-bagi tanah, tetapi juga memberi akses modal, teknologi, dan pasar agar masyarakat bisa produktif dan sejahtera. Dengan demikian, reforma agraria bukan hanya soal teknis pertahanan, melainkan sebuah proyek keadilan sosial. Jika dijalankan dengan konsisten, reforma agraria diharapkan mampu menurunkan ketimpangan, memperkuat ekonomi rakyat, dan menciptakan kehidupan yang lebih adil di pedesaan. Baik, tadi kita sudah membahas tentang ketimpangan penguasaan tanah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah reforma agraria yang ada di Indonesia. Reforma agraria di Indonesia merupakan proses panjang untuk menata ulang penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah dengan tujuan mewujudkan keadilan sosial, kepastian hukum, serta kesejahteraan rakyat. Sejak awal kemerdekaan, pemerintah berupaya mengganti hukum agraria kolonial Belanda yang hanya menguntungkan segelintir pihak dengan sistem nasional yang lebih berpihak pada rakyat. Tonggak utama reforma agraria adalah lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 yang menegaskan bahwa tanah dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. UUPA mengatur pembatasan kepemilikan tanah, pengakuan hukum adat, dan pelarangan hak milik bagi warga negara asing. Meski demikian, pelaksanaannya menghadapi kendala serius, mulai dari lemahnya administrasi, praktik korupsi, hingga perlawanan tuan tanah.
yang bahkan menimbulkan konflik agraria seperti peristiwa Jengkol 1961. Pada masa Orde Baru, semangat reforma agraria semakin terabaikan. Kebijakan pertanahan lebih berpihak pada model asing dan pembangunan skala besar, yang seringkali dilakukan dengan merampas tanah rakyat tanpa ganti rugi layak. Perlindungan hukum terhadap hak petani pun semakin lemah. Memasuki era reformasi hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo, reforma agraria kembali menjadi perhatian. Melalui Perpres nomor 86 tahun 2018 dan Perpres nomor 62 tahun 2023, pemerintah menekankan legalisasi aset tanah, redistribusi lahan, dan pemberdayaan masyarakat. Dibentuk pula gugus tugas reforma agraria untuk mempercepat penyelesaian sengketa dan memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai prinsip keadilan sosial. Secara keseluruhan, reforma agraria bertujuan memperbaiki ketimpangan struktur penguasaan tanah akibat warisan kolonial dan feodalisme menuju sistem yang lebih adil dan merata. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat hidup lebih mandiri, produktif, dan sejahtera. Nah, kita bisa melihat bahwa ketimpangan penguasaan tanah adalah masalah yang serius yang berdampak pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Bangsa